Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengiriman kargo kayu log dari Jayapura menuju Surabaya. Pada tanggal 3 April 2022, PT Karis Jayapura akan mengirimkan kargo berupa kayu log sejumlah 5.000 meter kubik menuju Surabaya di PT Rifai menggunakan jasa logistik PT Semar Java Logistik. Pengiriman ini menggunakan kapal kargo dengan jalur Jayapura-Surabaya. Kedua belah pihak menyetujui perjanjian diantaranya menggunakan jenis pengiriman laut dengan menggunakan kapal MV Dwi Budiarto. Pelayanannya yaitu door to door atau dari gudang pengirim menuju gudang penerima. Jenis charter yang digunakan yaitu voyage charter. Kegiatan pertama pengiriman barang ini yaitu tracking dari gudang PT Karis yang berada di Jayapura menuju Pelabuhan Jayapura. Selanjutnya pengirim menggunakan jalur laut menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah itu barang tersebut dikirim menggunakan truk menuju gudang PT Rifai di Surabaya. Proses yang pertama pada pengiriman ini adalah proses jalur darat, yaitu tracking. Kargo berupa kayu log akan dimuat ke truk menggunakan forklift dengan kapasitas 7 ton sebanyak 2 unit. Selanjutnya akan menggunakan jasa tracking dari PT Semar Java Logistik dengan menggunakan 42 unit truk yang dapat membawa 1.000 meter kubik dalam satu hari. Estimasi kegiatan pengiriman ini 3 hari dengan jarak tempuh ke pelabuhan sejauh 20 km. Pada tanggal 6 April 2012, seluruh kargo dapat ditemui di tempat penemukan Pelabuhan Jayapura. Selanjutnya, proses muat jalur laut. Proses ini memuat kayu log menuju ke kapal. Setelah itu, kita akan menyiapkan sebuah pengiriman seefisien mungkin dengan menggunakan jenis kapal kargo MV Dwi Budiarto dengan spesifikasinya sebagai berikut. Proses pemuatan kargo ke kapal MV Dwi Budiarto di palkanya. Pembersihan palka dari sisa-sisa muatan, pembersihan hud dalam palka dalam keadaan bersih, pemeriksaan peralatan seperti deck crane, sling, wire, and cargo hook. Harus dalam keadaan siap pakai. Persiapan peralatan pengikat diantaranya shackles, turnbuckles, snap block, chain, center lacing wire, and overlacing wire. Melakukan dock survey untuk menemukan berat benanam kapal saat kosong. Pemuatan kayu dalam palka disusun baik supaya tidak ada broken storage. Setelah itu, pemuatan dalam palka ditutup rapat dan dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, muatan kayu log dimuat di atas geladak yang pemuatannya harus benar-benar disusun untuk mencegah muatan bergeser saat perjalanan. Kayu log yang disusun di geladak akan dipasang lacing wire yang berfungsi sebagai pengikat muatan di atas geladak. Estimasi perjalanan dari Pelabuhan Jayapura menuju Tanjung Perak adalah 7 hari. Pengiriman ini menggunakan charter jenis voyage charter. Biaya charter kapal dan biaya pengapalannya dengan rincian sebagai berikut. Jumlah biaya charter adalah 800 juta rupiah, 25% pembayaran down payment, 50% pembayaran setelah selesai muat, dan 25% sisanya pembayaran setelah selesai bongkar. Selanjutnya, jika kargo sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, kargo akan dibongkar dan langsung melakukan proses tracking menuju gudang tujuan. Proses bongkar kargo dari kapal menuju truk memakan waktu estimasi 3 hari. Proses pembongkaran yang pertama mempersiapkan alat bongkar seperti crane, cargo wire sling, dan tracking. Pelepasan kawat pengikat atau lacing wire pada kayu log. Selanjutnya,
kayu log diangkat dari atas geledak ke atas truk dan dipasang dengan kawat pengikat agar aman saat perjalanan. Selanjutnya, jika seluruh kargo sudah dibongkar, sisa-sisa kulit kayu log lalu dibersihkan. Kapal MV Dwi Budiarto mempunyai kapasitas 5.000 meter kubik dengan kapasitas diri kapal 4 meter kubik dan dengan kecepatan diri kapal 6 menit. Kapasitas truk 40 meter kubik. Satu shift sama dengan 7 jam, berarti satu hari ada 3 shift. Perhitungan waktu bongkar muat. Mencari siklus. 60 menit dibagi 6 menit sama dengan 10 siklus per jam. Produktivitas derek kapal sama dengan 40 meter kubik dikali 10 siklus sama dengan 40 meter kubik per gong per jam. Produktivitas per gong per shift sama dengan 40 meter kubik kali 7 sama dengan 280 meter kubik per gong per shift. Pada kapal ini memiliki 2 palka kapal. Maka per shift per gong per 2 gong sama dengan 280 meter kubik dikali 2 sama dengan 560 meter kubik per shift. Satu hari ada 3 shift, maka 560 meter kubik dikali 3 sama dengan 1.680 meter kubik per hari. Waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat adalah 5.000 meter kubik dibagi 1.680 meter kubik sama dengan 3 hari. Perhitungan armada truk yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat. Jika satu hari dapat membongkar atau memuat muatan sebanyak 1.680 meter kubik, maka 1.680 meter kubik dibagi 40 meter kubik sama dengan 42 truk. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bongkar muat yaitu 3 hari dengan sejumlah armada 42 unit truk. Dengan kapasitas kapal yang tertera, maka harga pengapalan 77.500 meter kubik, include alat berat dan tracking. Biayanya adalah muatan dikali harga pengapalan dengan total Rp387.500.000. Biaya muat di Pelabuhan Jayapura sama dengan biaya bongkar di Pelabuhan Surabaya. Dengan total Rp775 juta untuk menuju ke gudang PT Karis. Total biaya dari gudang PT Karis menuju PT Rifai dengan total Rp775 juta. Surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau SKSHK adalah dokumen bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Yang kedua adalah nota angkutan. Dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus atau hasil hutan tertentu. Dan yang ketiga adalah nota perusahaan. Dokumen ini diterbitkan oleh pengirim. Kesimpulan dari pengiriman kargo ini adalah PT Karis yang akan mengirimkan kargo berupa kayu log sejumlah 5.000 meter kubik menuju gudang PT Rifai yang beramat di Surabaya yang pengirimannya menggunakan jasa logistik dari PT Semar Java Logistik dan menggunakan kapal MV Dwi Budiarto dari Pelabuhan Jayapura menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Dari keseluruhan proses pengiriman di atas membutuhkan waktu estimasi 13 hari dan total biaya keseluruhannya sejumlah Rp1.575.000.000 dengan rincian biaya di Pelabuhan Jayapura Rp387.500.000, biaya di Pelabuhan Surabaya sejumlah Rp387.500.000 dan biaya charter sejumlah Rp800 juta. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.